yang bunganya berhenti ke depan dulu, taruh berikan ke Bu Arti dulu. Monggo Bu, lanjutnya ke depan. Yo, lagi nggih, goyang lagi, jangan di situ Bu, di sana aja Bu. Yuk. Yo, lagi diputar. Enggak, ini saya ayo Bu Nur, silakan Bu Nur, silakan ke depan. Yo lagi. Yo. Siapa? Paris ya? Paris sama Pak Yuli? Pak Yuli. Oh Paris, oh ya Paris, silakan Paris. Yo, lanjut. Yuk. Gak usah takut-takut loh Ibu. Pak Basuki, yo Basuki. Oke. Lagi. Yo, ambil tepuk tangan boleh. Yo, goyang dulu Pak Ibu, diputar lagi, yuk. Ayo diputar aja, terserah nih, bebas aja, kembali diputar. Ayo putar lagi terus. Gak apa, silakan. Ya. Sekarang kita akan lakukan apa? Silakan yang lain silakan lenggah, ya, duduk dulu. Kira-kira kenapa kok dengan bunga aja takut gitu loh? Padahal Pak Herman itu selalu ngasihkan bunga ke istrinya, ke putrinya dan yang lain. Kira-kira apa bunga itu artinya buat kita? Bentar, jangan dijawab dulu. Kasih sayang. Ora seneng bunga. Ini akan refleksi kita karena kita seorang guru ya Pak Ibu. Kita tidak jauh dari konteks guru ya. Jadi kita akan refleksi kita hari ini. Secara bergantian nanti mic-nya akan saya berikan dari Bu Nur dulu nggih atau Pak Herman dulu monggo. Mau jadi guru seperti apa gitu itu. Pengen nanti dulu, nanti pakai mic aja ya Pak biar nanti direkam. Mau jadi guru seperti apa kita saat ini gitu. Kalau yang mau purna ya enggak apa-apa jadi guru untuk anak cucu kita. Arpen lagi utak kok. Oke Bapak Ibu, karena saya diberi bunga ya saya ingin menjadi guru seperti bunga. Jadi harum bila didekati, kalau dipandang itu indah, menyenangkan dan memberi cinta dan kasih sayang bermanfaat bagi siswanya. Terima kasih. Kalau bagi saya bunga itu filosofinya adalah harum. Jadi meskipun kita sekarang bertugas atau sampai nanti bawalah keharuman daripada satu sekolah kita, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat dan dikenang sepanjang masa oleh para siswanya. Saya kira itu. Kalau masalah bunga ini saya repot masalah. Jujur saja saya nggak suka bunga. Sampai di rumah tuh disuruh tanam istri sama anak tuh saya nggak pernah mau bunga. Mas nggak usah tanam bunga. Pokoknya tanam buah-buahan itu baru mau saya. Ya, kalau menurut saya kalau misalkan menurut Pak Pras sama Pak Irfan suka saja.
Ya, saya suka bunga itu aja. Refleksinya, oh dari guru, ya bisa mengharumkan, bisa apa ini untuk refleksi. Misalkan ada siswa yang malas, kalau jadi guru yang berbunga-bunga itu akan tertarik itu, Pak. Ya, itu aja, Pak. Masa saya juga suka bunga. Terakhir lagi. Pemilu lagi bunga terakhir. Seperti teman-teman, saya jadi guru Ada lulus. yang sebentar lagi, 6 bulan lagi sudah purna. Saya hanya ingin menjadi guru itu di yang di dengan siswa, yaitu guru yang tanpa jasa. Jadi pahlawan tanpa jasa. Biar enak jasa dia. Dia juga jasa operasinya aku. Jasa operasi. Enggak. Jadi ingin siswa saya itu kalau saya menjadi guru bisa mengenang saya. Jadi bisa menyenangkan, siswa juga senang pada saya. Kalau Bu Ayuda itu mau purna 6 bulan lagi. Ya pamitan ya. Saya ini tinggal menghitung hari. Bapak mobil yang Karena nanti tepatnya tanggal 1 Agustus itu saya sudah purna. Terus untuk ini saya itu bingung mau jadi guru seperti apa. sudah Pak Novi salah. Sudah. dirim. Dulu kudune. Wes jadi guru Ya. sekarang. Arep pensiun. Mendoakan saja karena saya nanti sudah tidak menjadi guru lagi. Sekalian pamit. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru sekarang menjadi Bapak Ibu guru yang selalu dikenang oleh Amin. anak-anak dan selalu Wes pamit pamitan. menjadi kebanggaan di tempat kerjanya. Amin. Saya kira hal ini saja. Iki pamitan ya. Iya. Habis ini Mana Pak. bagus. Ya. Mantap. Luar biasa gitu Bapak Ibu. Ini sebenarnya ini tadi itu kita belajar dari Bapak Ibu yang luar biasa ini memberikan afirmasi positif hari ini nih. Jadi memberikan penguatan ke kita semuanya. Tapi ini tolong jangan dilupakan, ini ditanamkan dalam hati kita. Bersama oleh Pak Irfan, Pak Bas, Pak Aris, Bu Ayuda, dan kata-kata mutiara dan pesan dari Ibunda tercinta Ibu Nur Yekti kita. Silakan kembali ke tempatnya, Bapak Ibu. Beri aplaus untuk kita semua. Kita langsung aja ya Bapak Ibu. Ini ada sedikit tepuk PPM-nya nanti aja, ini yang terakhir aja. Ini ada tepuk PMM karena Pak Agus kemarin menghendaki PMM-nya jangan mati suri. Oke. Siapa yang di sini masih ada PMM di HP-nya atau sudah terhapus PMM-nya? Coba dibuka PMM-nya Bapak Ibu. Saya ingin tahu, kita mungkin sudah berbulan-bulan tidak membuka, takutnya nanti hilang dari HP panjenengan. Yuk dibuka semua PMM, terus kemudian silakan diangkat PMM-nya. Saya ingin tahu masih ada enggak di HP kita itu, takutnya udah hilang ini. Ya, plafon Merdeka Mengajar. Silakan dibuka dan diangkat bersama-sama. Yang sudah, monggo. Bu Nur Yekti itu untuk sangu. Dibuka saja Bu. Nanti di rumah bisa dibuka-buka sambil merawat cucu nggih. Kasih tahu nih loh aplikasi PMM nggih. Jadi biar nanti anak cucu juga bisa tahu. Sudah semua? Oke, silakan dibuka di bukti karya. Ini kan banyak sekali bukti karya dari seluruh guru di Indonesia nih. Apakah kita sudah berkontribusi di sana? Kalau di sini
sebagian besar sudah nih Pak Gus, dulu itu sudah pernah ngupload bersama-sama gitu. Cuman itu zaman dulu gitu Pak Agus. Yang sekarang mari kita mulai lagi gitu gitu. Coba diangkat semuanya, akan di video oleh Pak Krisna nih, PMM kita gitu. Oke, silakan dilambaikan Bapak Ibu, PMM kita. Sudah? Oke, masih ada kan? Oke. Itu mari kita buka tiap hari. Selain kita membuka kitab suci kita, mungkin membuka Al-Quran, membuka Injil, tapi ini juga menjadi pegangan kita sebagai seorang guru. Ini bayar enggak kita belajar di sini? Gratis. Pemerintah itu luar biasa. Kita manfaatkan itu. Siapa di sini yang sudah menyelesaikan semua topik modul? Semua topik sampai aksi nyata. Bagus, bisa dicek nanti. Jadi siapa yang menyelesaikan semuanya? Aksi nyata sampai aksi nyata? Sampai semua topik maksud saya. Siapa yang sudah mendapat sertifikat? Ada yang 2? Saya sudah 4 bagus. Enggak pamer ya, tapi saya sudah 4, memang saya jujur sudah 4 gitu. Jadi saya sambil nyetir mobil itu saya biasanya mendengarkan video. Saya PMM, saya putar, saya nyetir mobil jemput istri itu tiap hari seperti itu. Jadi akhirnya selesai di situ. Ada 4 yang sudah keluar sertifikat di punya saya, Bapak Ibu. Jadi bukan pamer tapi memotivasi kita semuanya nih. Jadi mohon itu untuk diaktifkan kembali. Sekarang mari kita memberikan semangat ke kita sendiri untuk PMM-nya supaya kita tiap hari bisa belajar di sana. Silakan Bapak Ibu berdiri lagi, sekali lagi aja berdiri sekali lagi. Kita akan tepuk PMM. Gimana caranya? Oke, saya akan beri contoh. Di sini ada Pak Panca juga, kayaknya sudah hampir selesai Pak kayaknya Pak. PMM-nya luar biasa Pak Panca ini. Duta rumah belajar ya Pak ya. Nah, itu Pak Panca itu luar biasa juga Pak. Tepuk PMM begini ya. Tepuk 3 kali jadi kita coba. 1, 2, 3. Mengajar, tanya gini. Mengajar itu kan gini kayak nuding nulis itu ya. Mengajar, tepuk 3 kali lagi. Belajar, ayo nulis, belajar. Tepuk 3 kali lagi. Berkarya. Tepuk 3 kali lagi. Kali ini tepuk PMM. Mengajar, belajar, berkarya. Yes, beri aplaus untuk kita semuanya Bapak Ibu. Silakan duduk. Oh, saya lagi. Oke, saya lagi. Oke, Mas Krisna silakan didokumentasikan ya, nanti kita upload di media sosial. Tepuk PMM. Mengajar, belajar, berkarya. Beri aplaus untuk kita semuanya Bapak Ibu. Silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Luar biasa bagus. Saya senang kalau seperti ini nggih. Yang biasanya mendung seperti ini kita jadinya cerah hati kita. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf bagus saya berdiri nggih supaya nanti lebih enak jalan-jalannya.
SD juga murid kita sekarang, Pak. Berikutnya, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu gambarannya. Jadi sebenarnya ini mungkin yang menjadi impian setiap guru, ya, setiap pendidik di Indonesia, ya, tentunya. Kenyataannya apa? Seperti itu gambarannya, Pak Ibu. Anak merasa ketika gurunya datang, guru ini meneh. Makanya datang Pak Agus Mujianto seneng. Pak Agus kan menginspirasi gitu ya. Jadi anak-anak seneng gitu loh. Tapi kalau punya datang ini, gini. Kalau pas ulangan bersama, yang Joko iki meneh gitu kan. Mbok kaya toh gitu ya. Kok iki meneh gitu ya. Terus kemudian yang sebelah situ, kira-kira gambarannya murid kita kenapa ini? Bahagia enggak? Tidak, emosinya tekan. Anak-anak kalau ke sekolah pengennya belajar atau pengennya ketemu teman kalau sepertinya gitu? Ketemu teman. Atau pengen hanya P5 saja jangan-jangan? Mungkin bareng-bareng gaya kerajinan, tapi ketika masuk ke kelas dalam pelajaran intrakurikuler lempeng, nggak semangat. Ini bagus. Anak masih takut nggak bagus sama bagus? Jadi gini, mohon maaf ya. Jadi ini maksud saya, apakah anak-anak itu ketika datang itu mereka tuh seneng gitu loh? Kalau ada Pak Anton seneng, nah seneng semua diajak apa Pak? Senang gitu ya. Jadi sehat semuanya gitu. Atau Pak Santo, mungkin Pak Santo ketika anak-anak datang bagaimana? Seperti apa anak-anak didik kita gitu? Mau iki kan? Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ya. Tidak lupa saja. Ini apakah seperti ini atau kebalikannya? Atau seperti ini? Ini anak-anak seneng nggak? Ketika Budiana masuk ke kelas, gimana anak-anak Budiana? Wah, amazing gitu ya, amazing gitu, luar biasa gitu. Nah inilah yang menjadi reaksi kita. Kita nanti bekerja di sini sampai usia 60 tahun, Bapak Ibu. Saya masih 20, kita hampir 20 tahun lagi kerja sebagai guru. Hampir 20 tahun masa saya enak sini. Terus, nah aku bendino ini terus bosen gitu. Seperti itu gitu. Saya sendiri ketika ketemu anak didik saya selalu tidak dirindukan oleh anak-anak. Panjenengan sudah dirindukan belum sama anak didik? Duh Pak Irfan, ini dia, ini mau ya ranek, anteni, sak kelas gitu. Mungkin Pak Irfan nggak masuk sehari aja, anak-anak sudah bingung. Anak-anak gitu gitu. Seperti itu. Atau Pak Basuki misalnya yang suka bercerita di kelas, yang anak seneng gitu gitu, termotivasi. Pak Irfan nggak masuk sehari aja dicari-cari di telepon seperti itu. Kenapa? Karena anak sudah merasa nyaman, bahagia seperti itu. Ya. Nah ini, apakah setiap mapel berbeda? Nah ini. Jadi, nanti refleksi kita di terakhir, nanti tenang aja Pak Ibu. Nanti kita akan lihat lebih lagi, ya. Kenyataannya apakah seperti ini? Kolaboratif, kemudian apa namanya, anak-anak di situ ada gambaran ketakutan enggak ya? Mereka seneng gitu loh, happy di kelas gitu ya. Gurunya juga bisa mengajar dengan baik. Seperti ini mereka bisa menyampaikan idenya secara bebas tanpa ada tekanan gitu. Mereka seneng gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke sini Pak Ibu. Ini sekilas, ini agak sedikit materi tapi bisa dibuka di HP-nya masing-masing di grup WA aja nih. Nanti kalau di sana tidak kelihatan dari belakang itu di grup WA sudah saya share Google Slide-nya nih. Jadi bisa dipesan.
kita pelajari. Ini eman sekali kalau tidak saya bagikan di sini. Sebenarnya Pak Panca dan Bu Parmi dan Bu Idiana ini sebenarnya sudah memahami ini semuanya. Tapi eman kalau teman-teman yang lain tidak kita berbagi, betul nggih Bu Idiana nggih. Jadi kita masuk ke paradigma belajar kita nggih. Bagaimana menurut Stephen Covey nggih. Jadi sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Tadi ada yang guru, aku pengen ini, aku pengen ini. Nanti kita akan lihat. Di sini perubahan paradigma yang mungkin selama ini kita masih menganggap itu hal yang benar nih. Ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita masih seperti itu? Apakah murid selalu kita kontrol Bapak Ibu? Kalau saya jawabannya hampir masih. Apakah itu benar? Itu adalah sebuah ilusi saja sebenarnya. Apakah murid bisa dikontrol enggak? Tidak bisa. Bisanya kapan? Hanya saat itu. Setelah itu mereka mengerti enggak? Ngikutin enggak? Enggak bakalan ngikutin. Mungkin sebulan lagi lepas. Yang kita kendaki apa? Anak tumbuh dari dalam dirinya gitu. Dari motivasi internal atau intrinsik anak itu. Ini ilusi guru mengontrol murid. Enggak bisa. Kayaknya bisa, tapi sebenarnya hanya sesaat saja. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Siapa di sini ketika anak tidak mengerjakan PR, kowe iki, kamu itu gitu. Jadi menunjukkan bahwa kamu tuh salah nggak mengerjakan PR. Ada yang menuliskan nggak mengerjakan PR ditulis 100 kali, Mas Ian? Ada berapa itu Pak? Ada yang pakai sepatu salah disiram? Nah inilah yang mungkin nanti kita mohon kita akan pelajari gitu ya. Jangan sampai apa yang kita anggap dulu itu benar itu sebenarnya itu sebuah ilusi saja. Seperti ini, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Hati-hati Pak Ibu. Ketika kita salah melakukan murid maka kita akan membuat anak itu berarti dia itu gagal. Apakah kita sadar enggak? Ada enggak sadar, tapi di memori alam bawah sadar itu sudah terpatri di situ. Itulah yang mungkin harus kita pahami bersama-sama gitu. Saya pernah Bapak Ibu, tenang, saya pernah seperti itu. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pernah kita memaksa anak-anak? Ayo dan kowe kudu ngono. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Berdasarkan apa? Sebuah pengukuran kinerja. Nih ilusi yang berikutnya. Ini tadi yang terakhir ya. Berikutnya perubahan paradigma. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama nggih. Realitas di awal, dan ini mungkin yang perlu kita refleksikan gitu. Sebelumnya bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, tetapi ternyata kita tuh berbeda. Setiap anak sama enggak di kelas? Apakah semua anak duduk tenang? Apakah dia harus pinter A? Seperti itu. Ini yang harus kita pahami. Apakah anak-anak di rumah semua bahagia? Apakah masuk ke sekolah semuanya kenyang perutnya? Ada anak enggak yang ketiduran di kelas? Langsung kita lempar dengan sepedot? Ya inilah yang harus kita refleksikan. Kita tidak mengidentifikasi dulu tiba-tiba langsung kamu salah gitu. Tapi ketika kita sudah mengetahui kondisinya, ternyata anak itu apa? Tidak makan di rumah. Ibunya tidak masak atau kerja. Oke, yang berikutnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini paradigma yang kemarin itu. Ternyata kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya kita itu berusaha memahami orang lain itu ya. Terus yang berikutnya stimulus respon yang adalah perubahan ya.
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Masih seperti itu? Apakah di sini anaknya pintar semua? Apakah di sini anaknya ngikuti aturan semua? Apakah itu buruk? Jangan bilang tidak, ya. Sebenarnya buruk gitu. Tapi apakah itu sebagai suatu hal apa tadi? Sebagai sebuah kesalahan itu sebuah hal yang keburukan gitu. Itu yang harus kita pahami. Semua perilaku memiliki tujuan. Angkatan di Bapak Ibu. Ketika anak terlambat, apakah mereka bandel semua? Nah, ini yang harus kita pahami misalnya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak saya dikontrol oleh Pak Irfan? Berikutnya, yang bisa kontrol siapa sebenarnya? Diri kita sendiri. Anak didik kita yang kontrol siapa? Mereka sendiri. Kita bisa nggak kontrol? Tidak bisa. Bisa aja karena takut, itu hanya sesaat. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pernah nggak memaksa ketika anak dibujuk nggak mau? Ketika nggak mau dibujuk, apakah kita paksa anak kita sendiri gitu? Saya sering kali.
Kemudian penghargaan menghukum. Jadi menghukum siapa? Menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Ketika di kelas dengan misalnya, oh Pak Santo ini hebat anak-anak, Pak Santo ini rajin, dia nilainya 100 terus. Yang lain yang tidak mendapat nilai 100, dia merasa dihukum enggak? Dihukum, dia merasa aku bodoh ternyata. Seperti itu ya. Berikutnya, motivasi dari dalam diri, itu yang menjadi perbedaan. Okay? Berikutnya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia untuk anak didik kita juga sama nih. Kemudian penguasaan. Kalau bertahan hidup itu berarti apa? Makan, sandang, papan, nyaman. Kita sudah tahu belum anak didik kita tuh membutuhkan itu semua. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua penguasaan. Berarti merasa ingin diakui. Ada nggak anak didik kita yang di kelas itu selalu merasa paling pinter gitu, atau harus di nomor satukan? Nah itu memang kebutuhan mereka gitu, okay? Apalagi kalau di rumah orang tuanya tidak pernah memberikan perhatian. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada nggak anak kita yang di rumah itu orang tuanya mungkin broken home, di sekolah terjadi masalah, dia itu kebutuhan dasarnya tercukupi enggak? Ini yang menjadi masalah. Jadi ketika ada anak yang bermasalah itu sebenarnya kebutuhan 5 ini tidak tercukupi salah satunya yang mana. Kalau saya kayaknya yang rasa kasih sayangnya juga belum tercukupi Pak Ibu. Jadi karena di saya kan agak jauh. Kebutuhan saya kan kurang terpenuhi ini kalau ini saya gitu. Di situ. Oke, berikutnya. Kemudian hal-hal yang terbaik dalam hidup kita gitu ya. Apa yang menjadi hal terbaik dalam hidup. Bisa bahagia, keuangan tercukupi dan segala macam untuk kita sebagai seorang dewasa gitu. Yang terakhir, membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi itu dunia berkualitas itu yang menjadi impian setiap orang, gitu. Ini yang harus kita pahami dari
selanjutnya ada versi lagi ya. Posisi kontrol restitusi itu ada 5 ya, Bapak Ibu. Yang pertama, apakah kita sebagai penghukum? Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau yang selalu menyampaikan pimpinan ini hidupnya. Dari 5 ini kira-kira kita cenderung ke nomor berapa, Bapak Ibu? Kita sebagai guru saat ini yang sering terjadi, kita nomor berapa kira-kira? Adakah yang di sini yang sebagai penghukum? Sidik-sidik senangnya menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Contohnya gini, saya tuh di ini wis tak rewangi ngene, kowe kok yo ngono kok bocah. Yang ketiga, teman. Siapa yang sering jadi teman nih? Jadi senengi muridnya jadi konco lah ya wis. Sini sidik yo wis cah yo wis, sini sidik yo wis. Pak saya mau ke belakang Pak, yo wis. Pak saya mau main game aja Pak, bosen. Ya kan cuma rame yo wis seperti itu. Jadi kita tuh pengen jadi temannya anak sebenarnya guys. Itu contoh sederhananya. Yang keempat, siapa yang sering jadi pemantau? Ini gitu loh ya. Jadi aturan sekolah itu harus gini. Bagi alasan gitu ya. Berikutnya, sebagai ini kayaknya penting ya. Pembuat rasa bersalah ini yang harus kita lebih adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Berarti guru itu selalu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi anak-anak itu diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Kemudian apa? Mendukung agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi paket komplit di situ ya. Berikutnya, dengan demikian bisa saja di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi Bapak Ibu tidak masalah mau jadi teman, pemantau, itu tidak masalah sebenarnya Bapak Ibu ya. Yang penting orang jadi penghukum terus dan merasa bersalah, itu yang mungkin perlu kita hindari. Kalau teman pemantau, is okay, boleh, ya tidak apa. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, ini pilihan kita ya Bapak Ibu saat ini ya. Jadi bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka yang memiliki disiplin yang kuat tentunya ya, bertanggung jawab, mandiri, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah inilah ini pilihan kita ya. Di manajer, murid diajar untuk apa? Menganalisis kebutuhan dirinya, berarti kebutuhan dasarnya seperti apa, maupun kebutuhan orang lain. Jadi dia itu ada rasa penghormatan ke orang lain, menghargai orang lain. Di sini penekanan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya. Namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nanti akan kita lihat berikutnya, ya. Ini agak cepat saja. Ini motivasi internal dan motivasi intrinsik, ya. Ini contoh satu saja saya baca. Motivasi internal, guru berbuat saya menggedek, menunjuk, menyakiti, menyindir sebagai penghukum. Oke, berikutnya membuat orang merasa bersalah. Ya, ini masih motivasi eksternal semua. Ya. Jadi berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi kecewa gitu kan anak-anak. Saya pernah kayak gitu juga dulu, ya. Berikutnya perilaku kontrol positif. Oke, teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, jadi membuatkan alasan-alasan ya, ketika ada pelanggaran. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi selalu menghitung dulu, kowe ping pira salahmu, kowe ping pira lebu, kowe ping pira, itu mengukur terus. Dia itu selalu mengukur ke anak-anaknya. Terus yang terakhir adalah motivasi intrinsik, ini yang paling mungkin harus kita impikan ya, yaitu kontrol diri sebagai seorang manajer mengajukan pertanyaan. Jadi kita harus mengkomunikasikan dulu, tidak tiba-tiba gitu ya, seperti itu. Yang lainnya tidak saya baca ya. Nah, kita menuju ke sini ya, keyakinan kelas
Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Adakah di sini yang sudah membuat keyakinan kelas? Mungkin kemarin sudah ya. Ya, ini saya mau ngulas sedikit aja nih Pak Ibu. Nah nih, contohnya seperti ini, keyakinan kelas nih. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum membuat sendiri, itu mungkin ingin membuat lagi di ajaran baru nanti lebih baik ya. Jadi yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan, ini contoh ya, tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya untuk kesehatan. Berarti nilai-nilai apa yang diyakini di sini adalah keselamatan atau kesehatan. Ini sebagai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang kita yakini di situ. Ini salah satu contoh keyakinan kelas, ya. Maksud contoh kata-katanya atau bahasanya seperti ini. Jadi kata-katanya bersifat universal, ya, bukan teknis. Di sini ya, kita lihat lagi, udah mau selesai nih, kita lakukan hari ini, ya. Yang keempat adalah membuat poster atau kita tempel di kelas atau ditaruh di media sosial. Jadi ini adalah program kebajikan sebuah sekolah. Idealnya ini nanti ke depan mungkin bisa kita wujudkan ya Pak Agus untuk program kebajikan. Berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Semoga Bapak Ibu tahun kemarin itu benar-benar mengikuti dan menikmati proses pembentukan keyakinan kelas kemarin. Untuk tahun ajaran baru nanti kira-kira bagaimana Pak Agus? Apakah sekolah tiap kelas ada guru-guru untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing? Sebagai aksi nyata teman-teman gitu. Berarti nggih Pak Ibu nggih. Tapi kegiatannya dilakukan secara masing-masing mandiri supaya bisa menikmati gitu nggih. Prosesnya seperti apa? Ini ada nomor 1 sampai 1 2 3 4 5 6 7. Ini nomor 1 sampai 7. Nanti silakan dibaca di PowerPoint di slide ya Bapak Ibu. Kalau saya jelas nanti terlalu lama nggih. Jadi mulai dari keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih umum aja nggih. Sampai yang terakhir adalah selalu meninjau keyakinan kelas, karena kalau anak-anak sudah naik kelas kan tentu berbeda lagi ya, keyakinannya. Itu nanti yang mungkin akan kita aksi nyatakan ya, di ajaran baru nanti. Mungkin Pak Irfan ya, bisa diprogramkan Pak Irfan untuk aksi nyatakan. Berikutnya, ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Ini yang sudah saya lakukan di semester kemarin Bapak Ibu ketika anak kelas 9 ya. Ini dan anak-anak tahun. Jadi ini ditambah di kelas ini masih ada, semoga tidak lupa ya. Tapi sudah lulus anaknya. Ini contoh keyakinan kelas. Contohnya seperti ini kalau di contoh kelas 7 misalnya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki dan seterusnya ya. Ini mungkin beberapa ini kayaknya tidak hanya guru BK tapi memang ini semua guru ya yang perlu kita memahami apa itu segitiga restitusi. Restitusi tadi kan memperkuat karakter anak ya, supaya kembali ke kelompoknya itu dia lebih diterima gitu, dia lebih mampu, lebih dikuatkan harga dirinya. Dan disinilah ada namanya teori segitiga restitusi Pak Ibu yang disampaikan oleh Diane Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline. Betul Ibu Mami? Betul. Kalau salah mohon dimaafkan ya. Jadi telah merancang yang namanya apa? Tahapan memudahkan guru dan orang tua. Jadi tidak hanya untuk saya, karena saya cuma berdua di rumah Pak Ibu. Jadi saya tiap hari itu apa? Anak saya itu bangun, dia menyapu di rumah, masak nasi bisa Pak anak saya. Jadi bisa masak, kemudian dia menata bukunya sendiri, belajar sendiri. Itu ternyata ketika saya tahapan ini biasanya kan saya maksa terus anak, ayo ndang, sekarang enggak lagi. Saya tuh cuma diem, dia tahu sendiri tanggung jawabnya. Karena saya restitusi gitu anaknya. Jadi saya coba lakukan dan ternyata luar biasa. Saya tuh tidak percaya Bapak Ibu, anak saya tuh bangun itu tiba-tiba dia langsung bangun nata kamar. Biasanya acak-acakan sekarang nata kamar sendiri. Kemudian dia masak nasi, saya kaget Bapak Ibu, saya takut tersetrum, tapi dia ternyata ketika saya percaya itu dia bisa Bapak Ibu. Kemudian berikutnya dia juga bisa ngepel tanpa saya suruh Bapak Ibu ya. Tapi tidak selalu konsisten ya, tapi itu harus saya dampingi ya. Tapi tidak pernah saya suruh Bapak Ibu, dia timbul dari dirinya sendiri seperti itu. Jadi sampai ibunya itu nggak percaya, belum dia tak foto tak video, kok iso ya, jadi seperti itu. Berikutnya tidak memanfaatkan anak Bapak. Ini tahapan restitusi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Mari kita cermati nggih. Ini yang terakhir, materi terakhir. Apa itu menstabilkan identitas, Bapak Ibu? Jadi yang di sini dimaksud dari menstabilkan adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mungkin dia melanggar, kemudian karena melakukan sebuah kesalahan gitu tentunya, menjadi orang yang sukses. Ketika anak itu selalu disalahkan, dia akan menjadi anak yang identitasnya gagal. Hati-hati. Kemudian anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan, Bapak Ibu. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Ini tahapan menstabilkan identitas. Jadi anak itu benar-benar kita stabilkan dulu anaknya, identitasnya. Dia itu memang melakukan kesalahan gitu, enggak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Ini tahapan yang pertama. Yang kedua, nanti kita lihat videonya, Bapak Ibu. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kita lihat di sini, ya. Setiap tindakan selalu ada tujuan, Bapak Ibu. Jadi sudah saya sampaikan ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Ketika anak di kelas itu tertidur, berarti dia apakah dia selalu jadi anak yang bandel? Dia tidak memperhatikan jadi anak yang bandel kan enggak? Berarti kita apa yang kita lakukan? Menvalidasi tindakan yang salah. Dia salah enggak tidur itu? Salah, Bapak Ibu. Tapi kita validkan gitu loh. Dia itu salah, salahnya ini gitu. Dia tuh benar-benar tahu kalau dia itu salahnya ini gitu ya. Tetapi kita cari tahu tujuannya apa dia kok seperti itu. Inilah tahapan yang kedua. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau di rumah dia punya keyakinan enggak? Pasti setiap orang tua punya keyakinan nilai-nilai yang dia. Sebenarnya banyak di YouTube nih Pak Panca nih. Tapi lebih baik kalau kita nonton teman kita sendiri nih. Nih, mohon maaf nih Pak Agus, ini saya putarkan video. Ini karyanya anak-anak. Video di YouTube banyak sekali nih. Ini saya mencoba aja mau menunjukkan contoh gitu aja. Ini ada 2 kasus nih, 2 contoh permasalahan. Kayaknya aku ada masalah lagi deh. Ini di mana sama Tapi? Ke panti aja dulu. Yaudah, makasih ya. Misi Pak, terus terlambat. Ya, tidak apa-apa kita silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, kira-kira tahu nggak kenapa Pak Novi panggil hari ini? Nggak tahu Pak. Ya gini Pak Novi, akhir-akhir ini mendengar ada sedikit masalah ya di kelasmu ya. Kamu kelas berapa sih? Saya kelas 8. 8A ya. Kemarin Pak Novi mendengar kabar bahwa ada masalah di sana dan salah satunya Anggita kemarin yang jadi masalah. Kira-kira seperti apa masalahnya Pak Anggita? Ya, saya cuma jadi teman-teman saya aja Pak. Saya cuma usilin aja. Saya kadang juga bawa buku. Oh gitu. Aja sih Pak. Terus kalau kamu membohongi teman-teman tuh akhirnya jadi masalah ya berarti kemarin ya? Iya Pak. Gini, Pak Novi dulu ya katanya kemarin. Itu kenapa kira-kira gitu? Saya itu nggak punya teman Pak. Saya itu juga pengen diakui. Saya itu merasa selama itu saya nggak diterima sama teman-teman. Itu saya pengen aja lah dari pagi sampai Oh gitu. Kalau dulu sama. pulangnya juga malam gitu. Terus kamu kegiatanmu apa di rumah kalau sendirian pulang sekolah? Ya main kan. Gitu ya. Berarti terus kalau orang tua pernah nggak hubungi kamu atau kamu mungkin kangen sama orang tua atau hati kemarin pertama di awal semester itu? Menghargai orang lain dan kasih sayang. Gitu. Berarti kan kita setiap orang itu kan butuh kasih sayang ya, butuh diperhatikan. Mungkin di sekolah juga butuh kan kasih sayang dari teman-teman, bahkan orang tua di rumah juga penting kan. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan kira-kira supaya ya nilai-nilai itu bisa kamu lakukan gitu, bisa kamu yakini dan
tua kira-kira bagaimana nanti supaya kamu juga Tadi video yang tidak sempurna kan, tapi tadi menggambarkan saja bagaimana kita melakukan restitusi sebagai seorang pendidik untuk anak didik kita. Saya mungkin ada refleksi Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Panca dan Bu Kami untuk memberikan refleksi untuk kegiatan kita pada hari ini, karena beliau-beliau ini sebenarnya sudah melakukan semuanya ini, tapi saya menginginkan ada refleksi atau berbagi praktek baik juga. Monggo silakan, mungkin bergantian Pak Panca dulu, monggo Pak Panca. Supaya nanti lebih lengkap Pak Ibu apa yang kita dapatkan seperti itu. Monggo Pak Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Magetan dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Magetan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya, kesempatannya maksudnya. Di sini saya ingin membagi praktek baik apa yang disampaikan oleh Pak Novi itu benar-benar luar biasa ya untuk budaya positif di sini. Jadi disiplin di sini kita kembalikan lagi seperti Mas Menteri dikembalikan ke Merdeka Belajar. Kita kembalikan lagi disiplin ini sebuah belajar ya, karena arti setelah etimologi dari bahasa Latinnya itu disiplina ya, itu tulisannya itu artinya belajar, jadi belajar mengontrol diri di situ. Oke, di sini menurut saya praktek baik yang saya lakukan adalah mengetahui terlebih dahulu aset-aset apa yang ada di sekolah. Kemudian saya implementasikan dalam kegiatan dalam kelas khususnya itu. Ya, kemarin alhamdulillah dapat juara 3 tingkat nasional best practice saya di Universitas Negeri Semarang. Kemarin awal bulan Juni kemarin saya sampaikan secara WA tapi kepada Bapak Kepala Sekolah langsung, tapi saya malu ke Bapak Ibu Guru tidak saya share gitu. Dapat piala, dapat sertifikat penghargaan dan dapat uang pembinaan juga di sana. Itu yang saya angkat adalah tentang pemanfaatan videotron. Di dalamnya di situ Bapak Ibu, yaitu budaya positifnya adalah pembelajaran berdiferensiasi di situ. Bagaimana pelaksanaannya? Saya melihat dari apa yang dimiliki oleh kelas, yaitu adanya videotron. Ternyata itu memotivasi anak-anak dalam pembelajaran. Hal itu saya sandingkan dengan budaya kita memperbolehkan HP, ya, penggunaan HP di situ. Sehingga dengan HP itu ternyata saya belum bisa, anak-anak itu sudah bisa duluan memakai itu tadi media videotron. Gunanya apa? Yaitu mempercepat umpan balik intinya. Umpan balik bagaimana anak itu dihargai hasil karyanya dengan cepat. Ya. Tapi kalau kita memberi tugas itu lama, 1 minggu baru diberikan nilainya sekian. Tapi kalau langsung ditampilkan di videotron, anak bangga dengan hasilnya itu. Ternyata itu cepat ya, anak memakai HP, pakai Canva itu tugas langsung dipresentasikan bisa ternyata. Jadi hal ini sangat bermanfaat bagi pembelajaran kita di dalam kelas khususnya. Ternyata di situ ada 5 dosen menanyakan semua, karena betul belum ada sekolah-sekolah yang menggunakan videotron. Adanya adalah LCD semacam ini sudah biasa. Jadi SMP 1 Magetan itu katanya pertama kali ya ini menggunakan dari Universitas Negeri Semarang itu.
Tapi kalau yang juara 1 karena memang medianya satu mobil dibawa semua. Dan memang dia pengalaman juara 1 tingkat nasionalnya sering gitu intinya. Kemudian ini menjadi ya pemicu saya untuk terus berkreativitas ya di situ, berkarya. Di budaya positif ini saya habis bersama anak band sama anak sini sebagai bandnya nanti hari Rabu Pak. Ya satu liriknya adalah tentang keyakinan kelas dan budaya itu Pak. Yuk nyanyi bareng. Adakah keyakinan kelas, adakah budaya sekolah yang bisa menyenangkan siswa dan membuat bahagia? Ya antara lain seperti itu. Oke, karena waktu cukup terbatas, kami mohon maaf. Hanya itu dari saya, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi pada Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu semua punya kekuatan, kompetensi yang luar biasa ini. Berbeda-beda, tapi bagaimana bisa meningkatkan mutu kelas, mutu sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Pak Ibu, Pak Panca ini diam-diam menghanyutkan. Jadi tadi Pak Panca sudah memulai perubahan-perubahan yang luar biasa dalam kelasnya. Nanti kita semuanya terus bersama-sama membuat pergerakan atau perubahan, yang jelas Pak Agus sudah memberikan kesempatan yang ruang yang seluas-luasnya untuk kita semuanya. Yang terakhir kepada Bu Parmi, silakan Bu Parmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Agus, Bapak Ibu guru semuanya yang kami hormati, Kepala SMP Negeri 1 Magetan, Bapak Dr. Andes Agus Sunardi, MPD, dan Bapak Ibu guru yang luar biasa, yang hebat, yang kami hormati, mungkin yang telah saya angkat dan saya buat praktis juga yang menjadikan mungkin belum terbaik. Mohon izin Bapak Ibu guru, hanya harapan satu kemarin saya mengambil program dari budaya sekolah, salah satunya adalah budaya wajib membawa tumbler dan lepak untuk mengurangi pengolahan, mengurangi sampah plastik yang ada di SMP Negeri 1 Magetan. Maka dari itu mohon izin Bapak Ibu guru wali kelas 7 nanti, saya mohon untuk ketika membuat keyakinan kelas, salah satu program wajib membawa tumbler dan lepak bisa diangkat di keyakinan kelas, karena salah satu pembelajaran kurikulum adalah kodrat alam, yaitu lingkungan alam yang bersih sehingga anak-anak membuat nyaman. Terima kasih, cukup itu. Semoga bisa menginspirasi. Gupres sekarang tidak menakutkan Bapak Ibu, langsung BPJP, siapapun nanti maju aja. Terima kasih, cukup itu Pak Agus. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini plus untuk rekan kita yang luar biasa Bapak Ibu. Akhir kata mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu. Semoga yang telah kita dapatkan hari ini itu bisa menjadi keyakinan kita, dan mungkin kita ada keyakinan bersama seluruh guru di SMP Negeri 1 Magetan yang tentunya itu akan mendukung program dari sekolah yang bersama dengan Pak Agus tadi. Mungkin nanti kita akan mengambil waktu, tidak hari ini ya Bapak Ibu, untuk membuat sebuah nilai-nilai yang kita yakini bersama supaya apa Bapak Ibu, kita itu melangkah itu punya tujuan. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk mewujudkan nilai-nilai yang telah akan kita sepakati di seluruh warga sekolah. Intinya di kita sebagai seorang pendidik untuk mewujudkan anak didik kita yang bahagia. Gimana? Anak didik kita yang apa Bapak Ibu? Selamat dan bahagia di
proses kehidupannya di masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, mungkin ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita lakukan ke depan semuanya hanya untuk anak didik kita dan kita menjadi guru yang dirindukan untuk semua. Silakan berdiri untuk penutupan Bapak Ibu. Kita akan yaya yang terakhir Bapak Ibu, karena kita punya impian supaya kita nanti PMM-nya hidup kembali Pak Agus. Kita ulangi untuk yaya kita Bapak Ibu tadi, masih ingat? Saya tunjukkan aja mengajar, belajar, berkarya, guru. Yes, sekali lagi Bapak Ibu, tepuk PMM. Karya, guru. Yes, beri aplaus untuk kita semuanya. Mohon maaf jika